Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Indra Juliasyah, panggil Pak Indra. Bapak alumni dari IAIN Raden Patah Palembang, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Di sini Bapak akan mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 71 sampai 76 MTS Negeri 1 Oku Selatan. Oke anak-anak, marilah kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran. 2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama lain Al-Quran. 3. Siswa dapat menyebutkan fungsi Al-Quran. Judul pelajaran kita hari ini ialah Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. 1. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa, menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran adalah mengandung arti kesempurnaan. Jadi, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Al-Quran juga memiliki kesempurnaan yang lainnya, yaitu ia mudah diingat, tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah untuk menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itu juga menjadi bukti bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pengertian Al-Quran secara istilah, para ulama memberikan pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat ataupun makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Oke anak-anak, selanjutnya adalah nama-nama lain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di antaranya, 1. Alkitab. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama lain Al-Quran yang selanjutnya ialah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Fungsi Al-Quran. 1. Fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Mayoritas kaum muslimin menyepakati ada 4 macam dalil sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis atau as-sunnah. Yang ketiga, ijma. Dan yang keempat, qiyas. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Yang pertama, petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk untuk umat Islam saja, tapi manusia secara umum. Al-Quran Al-Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghapus kitab Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran adalah sebagai hakim atau standar untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masih berlaku setelah diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia, fungsi Al-Quran dapat diketahui melalui nama-nama lain Al-Quran itu sendiri, seperti Al-Huda, artinya petunjuk. Jadi, Al-Quran memiliki fungsi bagi kehidupan manusia adalah sebagai petunjuk. Yang selanjutnya adalah Al-Furqan. Jadi fungsi bagi kehidupan manusia adalah sebagai Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat memahami materi pada hari ini dengan baik dan benar. Oke anak-anak, setelah mempelajari materi ini, silakan kerjakan tugas yang telah Bapak tentukan. Dan mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.